Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Jasmine dengan nomor NPM 220100420081 kelas Pendidikan Ekonomi C 2020 akan mempresentasikan materi tentang organisasi bisnis dan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Apa itu organisasi bisnis? Pengertian organisasi bisnis. Menurut Raymond M. Close menyatakan pengertian organisasi bisnis di dalam bukunya yang berjudul Business is Nature and Environment and Introduction. Menurutnya, bisnis merupakan semua kegiatan yang telah diorganisasikan oleh banyak orang yang mana mereka berkecimpung di dunia perindustrian, dan kemudian sebuah organisasi atau perusahaan akan melakukan berbagai perbaikan standar serta kualitas produknya. Adapun 4 komponen organisasi. Yang pertama, pasar, yaitu konsumen yang banyak memakai jasa maupun barang dari perusahaan-perusahaan besar serta tidak bisa terkendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, perusahaan, bersangkutan dengan elemen-elemen di internal perusahaan seperti fungsional perusahaan dan juga tingkatan manajemen. Yang ketiga, pihak eksternal, di mana kondisi organisasi yang bersifat tak dapat dikendalikan lagi. Kondisi tersebut antara lain situasi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, konsep perubahan. Konsep yang akan selalu terjadi di dunia ini, terutama akan selalu terjadi perubahan, baik itu di dalam atau di luar organisasi. Kategori bentuk bisnis. Di dalam dunia perindustrian ada 2 bentuk bisnis, yaitu organisasi bisnis yang ruang gerakannya di bidang manufaktur serta organisasi bisnis yang bergerak pada bidang jasa. Kategori jasa terbagi ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, jasa tidak terlihat atau intangible, yakni hasil dari suatu proses produksi yang tak terlihat, tidak bisa disentuh, disimpan, bahkan dirasakan. Yang B, keberagaman, yakni hasil atau output dari bidang jasa tersebut relatif berbeda yang akan tergantung pada penggunaannya. Yang C, simultanitas, produksi dan konsumsi, yaitu jasa yang biasanya ada di dalam manufaktur. Produknya akan dibuat dulu untuk kemudian dijual. Sedangkan untuk yang bidang industri jasa, maka jasanya akan lebih dulu dijual, barulah memproduksi serta dikonsumsi secara simultan. Dan yang D itu kerentanan, yaitu jasa yang tidak dapat dirujuk lagi, tidak dapat disimpan maupun tidak dapat dikembalikan. Bentuk-bentuk organisasi bisnis ada 7. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu salah satu perusahaan yang dikelola sekaligus diawasi oleh seorang. Contohnya usaha kecil atau UKM. Usaha kecil menengah seperti bengkel, binatu, laundry, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet, toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan. Yang kedua, perseroan komanditer atau CV, yaitu salah satu persekutuan maupun organisasi yang di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. Mereka semua sudah menyerahkan sejumlah dana dengan tidak harus sama jumlahnya dengan anggota lainnya. Sekutu dalam CV atau perseroan komanditer juga dibagi dalam 2 macam, yakni sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Contohnya CV Canville Group, Advertising Lampung, CV Heri Jaya Utama, CV Taruna Jaya Mandiri, CV Global Energy System atau GES, CV Purnama Jaya Persada, dan CV yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas, yaitu salah satu badan usaha yang telah memiliki hak, kekayaan, dan juga kewajiban yang secara terpisah dari yang sudah memandirikan dan juga yang mempunyai. Contohnya PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum, Pertamina, Jarum, Gudang Garam, Indofood, Surya Makmur. Yang keempat, firma,
Firma merupakan salah satu bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang dengan menggunakan satu nama bersama. Di dalam firma ini semua anggota punya tanggung jawab sepenuhnya, baik itu tanggung jawab sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada perusahaan pada pihak yang lainnya. Contohnya firma hukum, firma akuntansi, firma cross, firma nik, firma diadora. Yang ke 5. Perusahaan negara. Perusahaan negara yakni organisasi yang ruang geraknya ada di bidang usaha, sedangkan semua modalnya yang menanggung adalah negara, kecuali jika sewaktu-waktu ada hal-hal khusus yang berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara ini didirikan dengan tujuan untuk membangun perekonomian nasional. Contohnya PT Pos Indonesia, PT PLN, PT Telkom, Garuda Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT KAI, dan lain sebagainya. Yang keenam, perusahaan pemerintahan lainnya. Perusahaan jawatan atau perjan, persero, perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan daerah atau PD, merupakan perusahaan milik pemerintahan lainnya. Untuk perusahaan persero dan juga perusahaan daerah, merupakan perusahaan pemerintah yang bertujuan mencari keuntungan untuk negara. Dan yang terakhir, koperasi, yaitu salah satu bentuk dari badan usaha yang ruang gerakannya di bidang ekonomi. Koperasi ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan para anggota di dalamnya. Sifatnya adalah pribadi, murni, dan juga tidak dapat dialihkan. Sekian presentasi dari saya, Rehana Jasmine. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.